Di depan kami ini sahabat adalah salah satu tempat yang sangat bersejarah yang ada di kota Mekah. Inilah yang dinamakan tempat perjanjian Hudaybiyah. Di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian bersama orang-orang kafir Quraisy di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, pada tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah, sekitar 1.400 kaum muslimin berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun karena saat itu kaum Quraisy Mekah sangat anti terhadap kaum muslimin Madinah terkait kekalahannya di dalam peperangan Khandaq. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya di tahun 5 Hijriah, orang kafir Quraisy Mekah bersekutu dengan orang-orang Yahudi yang berniat untuk menghancurkan para kaum muslimin beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan Khandaq. Pecinta sejarah, setelah kaum musyrikin Mekah kalah di dalam peperangan Khandaq, maka mereka menyiagakan pasukan untuk menahan kaum muslimin agar tidak masuk ke kota Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah di kala itu sangat bersiaga terhadap kaum militer Islam yang sedang berkembang. Nabi Muhammad SAW mencoba agar tidak terjadi pertumpahan darah di kota Mekah, karena kota Mekah adalah tempat yang suci. Akhirnya para kaum muslimin menyetujui langkah Nabi Muhammad SAW bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang. Kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah Subhanahu wa taala memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 24. Pecinta sejarah, tepat di tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para kaum muslimin, jumlahnya sekitar 1.400 para kaum muslimin yang ikut bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah umrah. Setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah ini atau di luar pembatas tanah Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadang oleh para kaum musyrikin Mekah. Pecinta sejarah, tepat di wilayah Hudaybiyah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin dicegat oleh sekelompok musyrikin Quraisy Mekah. Tepatnya di daerah Hudaybiyah ini, wilayah yang berjarak 20 km dari kota Mekah. Setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin ditanyakan oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka menanyakan maksud dan tujuan mendatangi kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, akan melakukan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Jawaban daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak langsung dipercaya oleh kelompok musyrikin atau orang Quraisy Mekah. Terlebih saat itu kaum musyrikin Mekah mengalami kekalahan di dalam peperangan Khandaq. Kaum Quraisy berusaha menahan kaum muslimin agar tidak masuk ke kota Mekah karena bangsa Arab sangat bersiaga terhadap kekuatan Islam yang kala itu tengah berkembang. Negosiasi dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW agar tidak terjadi pertumpahan darah. Beberapa kali kedua belah pihak terlibat pembicaraan, namun berujung buntu. Kemudian diutuslah Suhail bin Amr dan Mukris oleh para pemuka Mekah untuk membuat kesepakatan apapun dengan Nabi Muhammad SAW dan rombongannya. Pecinta sejarah, setelah kedua pihak bersepakat soal apapun kecuali mengizinkan umat Islam masuk ke kota Mekah, negosiasi pun berjalan alot hingga tercapailah perjanjian yang disebut Perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada Maret tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah, tepat di bulan Dzulqa'dah. Dan perjanjian di Hudaybiyah menjadi salah satu simbol diplomasi perdamaian yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, tahukah para sahabat tentang apa saja yang tertulis di dalam perjanjian Hudaybiyah ini? Berikut adalah deretan perjanjian yang tertulis di dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama adalah terjadinya gencatan senjata antara penduduk kota Mekah dan orang-orang Madinah selama 10 tahun. Tidak boleh ada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing pihak selama masa tersebut. Yang kedua, di dalam perjanjian Hudaybiyah, siapa yang datang dari kaum musyrikin kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke kota Mekah. Namun jika ada kaum muslimin yang mendatangi kaum musyrikin
maka ia tidak akan dikembalikan. Perjanjian yang ketiga, diperkenankan siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan mengabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak ketika itu. Suku Huza'ah menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian yang keempat yang terjadi di Hudaybiyah. Tahun itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya belum diperkenankan memasuki kota Mekah, namun harus ditunda sampai tahun depan dengan syarat hanya bermukim 3 hari tanpa membawa senjata kecuali pedang yang tidak dihunus. Yang kelima, perjanjian di Hudaybiyah adalah perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Itulah yang tertulis di dalam perjanjian Hudaybiyah. Pecinta sejarah, perjanjian di Hudaybiyah disaksikan oleh para kaum muslimin dan orang Quraisy Mekah. Dari pihak kaum muslimin ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Salamah, Abdurrahman bin Suhail, Ali bin Abi Talib bertugas sebagai sekretaris. Sementara dari pihak kaum musyrikin Mekah ada Suhail bin Amr dan Mikras bin Habsah. Di dalam perjanjian tersebut sebenarnya para kaum muslimin termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kecewa atas keputusan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberatan dengan isi perjanjian Hudaybiyah, khususnya untuk butir kedua dan keempat. Ketika para sahabat di kala itu merasa khawatir dan kecewa, namun mereka menerima setelah mendapat penjelasan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 19 atau 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam kembali ke kota Madinah. Sebelum kembali ke Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk para kaum muslimin untuk memakai ihram dan bertahallul, mencukur rambut, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih unta dan kambing. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana di Hudaybiyah, tempat perjanjian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tokoh Quraisy Mekah di kala itu. Tempat ini dijadikan tempat mikot oleh para jamaah yang sedang ingin melakukan ibadah umrah, baik dari Indonesia ataupun dari luar negara Indonesia. Seperti inilah suasana keindahan di Hudaybiyah. Pecinta sejarah, di depan kami ini adalah tempat perjanjian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Quraisy Mekah di kala itu yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Tempat ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Tempat perjanjian Hudaybiyah untuk saat ini sedang dipagar dan tempat ini sedang direnovasi. Jadi para jemaah hanya bisa melihat dari luar saja, tidak bisa masuk ke dalam. Semoga para sahabat yang menonton video ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kaki ke tempat ini sekaligus melihat tempat yang sangat bersejarah yang ada di Hudaybiyah. Pecinta sejarah, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, semoga bermanfaat. Semoga para sahabat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Semoga diberkahi umurnya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari kami, Jadil Abdus Salam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.